Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, sepertinya Roy Suryo benar-benar takut dan tidak ingin masuk ke sidang perkara pokok kasus ijazah Pak Jokowi. Dan dugaan saya selama ini, dia ini tidak punya bukti apapun untuk mengatakan ijazah tersebut palsu. Dan saya menemukan sebuah video di media sosial. Ini kalau nggak salah teman kuliah dan teman mengerjakan skripsi dari Bapak Jokowi. Ya, beliau sepertinya siap menjadi saksi dan hadir di persidangan kalau nanti diminta. Dan siap membungkam dan juga memenjarakan Roy Suryo. Inilah yang ditakuti oleh gerombolan keledung, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Mas Wapres Gibran membungkam omon-omon gerombolan pembenci, utamanya Denny Indrayana dan orang-orang yang selama ini ingin memakzulkan beliau. Dan Mas Gibran membuktikan kualitasnya dengan sangat baik ketika beliau hadir di NTT dan meninjau jembatan yang putus yang sudah bertahun-tahun, teman-teman. Nanti kita simak videonya karena ini menarik. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Prof Firmanto membungkam kuasa hukum dari Roy Suryo yang bernama Abdul Ghafur Sangaji ketika tampil di salah satu stasiun TV. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tidak lama lagi ada orang yang akan dipermalukan di depan persidangan. Pak Jokowi orang yang mempunyai sifat gentleman dipastikan datang ke persidangan. Sementara saya cuma membayangkan satu aja. Kalau Pak Jokowi membawa saksi dari teman kuliahnya, terus membawa saksi dari teman skripsinya, saya teman skripsi dan saya teman kuliah. Wow. Terus kelompok Roy Suryo apa? Mau menjawab apa? Sementara kelompok Roy Suryo tidak mempunyai bukti kuat. Nah, ini yang penting. Roy Suryo dan kelompoknya tidak punya bukti yang kuat. Itulah alasan kenapa dia melakukan pra-peradilan berkali-kali. Mungkin sampai 14 kali. Ataupun mungkin sampai 2009. Sampai Anies menang. Terus dia dapat pembebasan. Mungkin gitu kali ya. Aduh, kasihan sekali loh. Karena kalau dia masuk ke sidang perkara pokok, Pak Jokowi menghadirkan ahli, Pak Jokowi menghadirkan saksi teman kuliahnya, UGM jadi saksi, semua bukti-bukti dan berkas perkuliahan Pak Jokowi dibuka. Ya selesai, teman-teman. Selesai. Argumentasi mereka soal Dumatno, argumentasi mereka soal Pasar Pramuka runtuh seketika. Tidak ada gunanya. Dan selama ini narasi-narasi yang mereka bangun, mulai dari Tifa sampai Roy Suryo, itu sudah dibantah sedemikian rupa. Cuman mereka masih terus mengulang, masih terus mempengaruhi pikiran-pikiran masyarakat. Dan itulah jahatnya mereka, teman-teman. Jahatnya mereka. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, banyakkan para buzzer, para termul dengan argumentasi Termul. ya begitulah. Kau. Supaya termul. tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti, mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Sama bapaknya satunya juga lucu, habis keluar penjara. Ya. Enggak. Di buka season kayaknya. Ini ketika
ketika beliau masih menjadi wali kota, teman-teman ya. Yes, Sudah coba tes menunjukkan meneh. ijazah Yes. serta penyetaraannya Bapak kuliah di nih, depan pisang awak pasti. media. Ya iya. Yes. Jasa Ijazah TK. satunya. Nanti Mas Wali nggak nemuin? Ya kalau sempat kita ya ditunggu aja di sana ya. Jadi gini loh teman-teman, polemik ijazah Mas Wapres Gibran ini tidak akan berhenti sampai 2029. Kalau kata Roy Suryo dan kawan-kawannya kan, tunjukkan aja Pak Jokowi ijazahnya, tunjukkan kepada publik. Selesai, kita tidak akan lagi mengusut-usut apapun. Selesai perkaranya. Ya, itu hanya omong kosong teman-teman. Mas Gibran aja sudah menunjukkan ijazahnya ketika beliau menjadi wali kota. Tapi sampai sekarang masih diusut, masih dicari celahnya. Ijazah SMA-nya lah yang dicari. Ya gimana ijazah SMA Mas Gibran dicari? Orang Mas Gibran ini lulusan Singapura. Nggak sama dengan kita yang lulusan Indonesia punya ijazah SMA, sekolah menengah atas. Beda teman-teman, dan ini sudah dijelaskan berkali-kali oleh Ibu Ina Lim yang juga merupakan pakar pendidikan luar negeri. Cuman orang-orang ini memang tidak akan percaya karena tujuan mereka itu sangat-sangat politis. Dan Denny Indrayana membuat sayembara 100 juta. Aduh, udahlah, nggak penting duit kau, nggak penting. Cuman yang saya mau komentari tadi, sepertinya ada yang keliru dari gambar di videonya. Ada gambar AHY dan juga Denny Indrayana. Nah, saran saya kepada teman-teman, kita jangan mengait-ngaitkan Denny Indrayana dengan Partai Demokrat ataupun AHY. Karena ya saya pikir memang Denny Indrayana ini berdiri sendiri teman-teman. Dia membawa kepentingan lain, bukan kepentingan dari AHY ataupun Demokrat. Jadi ini harus kita kesampingkan. Ya kita sikat saja Denny Indrayana dan juga orang-orang yang bersama dia. Kalau nggak salah orang-orang yang bersama dia ini kabinet bayangan dan lain-lain. Yang betul-betul menjadi oposan, yang betul-betul menjadi pembenci pemerintah teman-teman. Ini yang harus kita sikat habis pokoknya. Kenapa kok Pak Roy berulang-ulang praper? Apa sebegitu khawatirkah memasuki pokok perkara? Apakah memang tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya selama ini sehingga sampai begitu khawatir untuk masuk pokok perkara? Ini juga menjadi pertanyaan. Ini presiden ini kalau dibiarkan akan diikuti oleh perkara-perkara lain, termasuk perkara-perkara tipikor di seluruh Indonesia ya. Nanti mereka akan melakukan juga mungkin sampai 10-50 kali bisa pra peradilan. Jadi sudah keempat ya. Karena ini saja sudah keempat. Kita nggak tahu mungkin sampai 10 mungkin Bang Sengaja. Nah, tapi kembali lagi kalau kita bisa buka pasal 163 ayat 1 G itu jelas praper itu hanya bisa diajukan saat perkara di penyidikan dan penuntutan. Hari ini perkara sudah disidang juga bisa ajukan praper. Ini contoh tadi kan katanya Bu Tifa juga perkara di sidang Bu Tifa, bukan di penuntutan, bukan di penyidikan. Ternyata pasti juga bisa mengajukan pra peradilan. Nah ini kan kalau sudah begini kan menjadi bagaimana gitu ya. Nah saya harapkan juga ini harusnya menjadi perhatian baik Mahkamah Agung, DPR, Kejaksaan Agung, Kemenkum, dan yang menurut saya ini sudah di luar batas ya. Karena kembali lagi loh, di putusan praper kedua itu nyata-nyata hakim menyatakan praper yang dilakukan secara berlangsung dan terpisah merupakan penyalahgunaan lembaga peradilan. Bang Rifai, kalau respon Pak Jokowi sendiri bagaimana, Bang Rifai? Tapi kok praper 3, praper 4 pasti terus diperiksa ya. Dan yang terakhir adalah menjadi pertanyaan buat saya, kenapa kok Pak Roy berulang-ulang praper? Apa sebegitu khawatirkah memasuki pokok perkara? Apakah memang tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya selama ini sehingga sampai begitu khawatir untuk masuk pokok perkara? Ini juga menjadi pertanyaan. Tadinya saya mesti menghormati sebagai bagian dari upaya hak hukum ya. Tapi kalau sampai keempat, kelima, keenam ini buat saya sudah Nggak masuk akal. menjadi ada pertanyaan lain yang terpaksa harus saya ungkapkan. Apakah memang ada kekhawatiran sementara Pak Jokowi sendiri siap menghadapi persidangan, menunjukkan ijazah aslinya dan menjelaskan semua di dalam persidangan. Itu Tumben si Abdul Ghaffur Sang aja diem aja ya kan. Tumben dia kicep banget teman-teman. Kenapa dia? Nggak bisa membantah omongan Bang Rifai? Kalau kau ini hanya menunda-nunda, kalau kau ini takut masuk sidang perkara pokok, kalau kau sudah tahu kalau masuk ke sidang perkara pokok, klien kau bakal dibui 12 tahun. Ya nggak sih? Ya nggak sih teman-teman? Oke baik, selamat sore untuk teman-teman semua. Kami dari Resimen Mahasiswa Mahadana Nusa Tenggara Timur bersama dengan TNI dari Korem 161 Keren. melakukan peninjauan pembangunan jembatan Taramanu dan juga jembatan Kapsali di Amfoang, di mana kami menyaksikan bahwa betul jembatan dibangun. Jadi di sini kami melihat sudah ada alat berat dan juga bahan untuk akan melakukan pembangunan. Di sini bersama teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI,
Kasat atas dukungan dan juga respon yang baik untuk pembangunan jembatan Taramanu dan juga jembatan Kapsali, sehingga pembangunan ini bisa berjalan. Harapan kami semoga pembangunan ini berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Kupang, dan khususnya di masyarakat Ampoang, Kecamatan Ampoang Paradaya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ingin saya sampaikan di sini, rekan-rekan semua, khususnya Mas Asten. Pak Asten ini udah langsung ngadep Wapres, minta untuk perbaikan jembatan Taramanu dan Kapsali ini untuk segera dilaksanakan. Umumnya, dalam ilmu pemerintahan, ini bukan kuliah ya, nyantai aja. Suatu kebijakan itu bisa jadi kalau ada dua unsur. Political will-nya dan teknokratiknya. Alhamdulillah dari Mas Wapres, langsung tembus ke Presiden, langsung tembus ke Kasat dan ke kami, political will-nya udah muncul. Langsung muncul. Nggak lama dari setelah itu, langsung nyampe Jakarta, perintah untuk persiapan perbaikan jembatan Kapsali dan Taramanu. Keren. Kita yang menyusun untuk teknokratiknya. Yang ingin saya tekankan di sini rekan-rekan semua, di sini jumlah kami personil TNI yang terlibat langsung di Satgas ini 154 orang. Banyak ya. 62 dari sini, daerah Kupang, sisanya dari Jakarta. 70 selesai Desember, target awal. Tapi kita nggak tahu gimana ke depannya. Yang pasti kita usahakan selesai sesuai target itu. Wow, keren banget. Inilah bukti. Bukti bahwa Mas Wapres Gibran ketika turun ke daerah benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat. Kemarin mana tuh yang ngomong Gibran turun ke masyarakat hanya ingin membangun elektoral, membangun citra politik pribadi, bukan untuk pemerintah. Gibran ingin menjegal Prabowo. Mana bukti kalian? Inilah bukti. Tadi Pak Tentara itu sudah ngomong, Gibran datang ke jembatan ini meninjau langsung, kemudian lapor ke Presiden, kemudian Presiden memerintahkan Kasat untuk menyelesaikan jembatan ini sesegera mungkin, karena jembatan ini merupakan jalur utama transportasi maupun logistik dari masyarakat. Dan ada 2 jembatan yang akhirnya diperbaiki, teman-teman. Ini luar biasa. Bukti bahwa Mas Wapres Gibran dan juga Pak Prabowo adalah pasangan yang sangat-sangat serasi, saling mengisi satu sama lain. Ini tak bisa dibantah, teman-teman. Denny mengatakan kemunduran Gibran adalah persoalan menyelamatkan negeri. Gibran adalah dosa kolektif bangsa yang memang perlu dikoreksi, kata Denny. Denny membayangkan jika Presiden Prabowo jatuh, secara konstitusi Indonesia akan punya Presiden Gibran. Dan bagi Indonesia itu adalah malapetaka. Karena itu, kata Denny, memberhentikan Gibran adalah solusi utama bagi bangsa. Dia bahkan mengingatkan Presiden bahwa jika Prabowo tidak memundurkan Gibran, maka Gibran akan merayap diam-diam dan menikam dalam kelam gelap malam. Apakah usaha mereka akan berhasil? Saya rasa jawabannya akan sangat bergantung pada kita semua. Saya melihat saat ini Prabowo justru menempatkan sang wakil dalam posisi yang sangat strategis. Gibran nampaknya mendapat amanah untuk berbicara langsung pada rakyat. Kunjungan Gibran ke berbagai daerah jelas dilakukan bukan sekedar atas inisiatif pribadi. Presiden Prabowo nampaknya membuat pembagian tugas. Sang presiden mengurus wilayah nasional dan internasional, sang wakil turun ke daerah. Gibran dikabarkan sudah mendatangi 100 titik kunjungan di 30 provinsi. Semua itu dilakukan Gibran dalam waktu kurang dari 2 tahun sebagai wakil presiden. Belum ada wakil presiden lain yang mencatatkan mobilitas kerja seperti ini dalam periode yang sama singkatnya. Kalau saya melihat sih ini nggak akan selesai. Nggak akan selesai meskipun masuk ke pokok perkara. Karena kenapa? Kan mereka kan mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, gitu ya, kurang lebih ya. Sudah ditunjukkan, ya. Sudah ada pernyataan terbuka. Ayo dong, UGM silakan, sudah kasih. Sudah diperiksa oleh Puslapor, sudah ada pembandingnya juga diperiksa semua, ya kan? Jadi kalau udah memang kita adalah hate atau hate apa itu ya, tidak suka gitu ya, ya tentu dia akan melihat sebaliknya. Kenapa saya bilang itu? Dari awal kita selalu menanyakan, dan di dalam persidangan kemarin pun disampaikan pada proses dakwaan kemarin ya. Disampaikan bahwa pasalnya mengatakan silakan buktikan tuduhannya, tetapi tidak bisa dibuktikan, sehingga mengalirlah dari mulai penyidikan naik ke pelimpahan P21, kemudian naik ke pelimpahan ke pengadilan. Itu sebenarnya sederhana, sehingga
kalau kita lihat ini lantas kok kayaknya orang ini malah lari ke sana kemari, itu sebenarnya, mohon maaf ya Bang Yasena ya, saya melihatnya kok nggak straight. Kalau memang mau mengatakan itu palsu, buktinya silakan. Saya juga nggak tahu apakah izin ya, apakah di dalam berita acara terbuka disampaikan dengan baik bahwa sebagai seorang ahli katanya memeriksa hal tertentu, memiliki keahlian, fotonya ini adalah fotonya Pak Jokowi adalah fotonya A. Dumatno Menyatakan bahwa ini ijazahnya kan ijazahnya siapa? Dian Sandi. Tidak, Dian Sandi di dalam unggahannya mengatakan itu ijazah Pak Jokowi. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah dari awal sampai sekarang terus, dan dengan adanya ini lari kemana-mana, walaupun saya boleh sampaikan tidak ada tuh KUHP membolehkan itu sebenarnya. Mengenai upaya paksa satu kaligus, ya kan, mengenai ganti rugi itu hanya untuk ketika terjadi penghentian penuntutan atau penyidikan. Jadi buat saya, Bang ya Firman, ini adalah Anda setuju tidak kalau kemudian ada perkataan bahwa ini bukan lagi soal ijazah palsu atau asli, bukan lagi soal ini pencemaran nama baik atau bukan, tapi ini lebih kepada medium untuk pertengkaran antara pendukung Pak Jokowi dengan hatersnya Pak Jokowi? Ya, jadi saya mau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi sudah selesai. Semua orang sudah menyampaikan, sudah memverifikasi, KPU berkali-kali. Itu lembaga yang kredibel. betul. Persoalan mengenai ijazah selalu diputuskan oleh MK dan tidak boleh lanjut menjadi pimpinan daerah, ya, seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana ada orang dengan menggunakan, mohon maaf ya, seakan-akan ada suatu tuduhan, nah menggunakan ini sehingga akhirnya terkumpullah bagian orang yang tidak suka sama Bapak, sama orang yang ingin menunjukkan bahwa ini loh sudah ditunjukkan loh asli segala macam. Tapi saya nggak mau masuk ke situ karena ini di luar dari ranah kami, izin. Kami hanya diberikan tugas untuk bagaimana hukumnya. Nah, kalau dari sisi hukum, kami hanya menyampaikan bahwa semua secara formal sudah disampaikan, secara material sudah disampaikan. Yang menjadi hal yang perlu dibuktikan adalah, dan ini juga untuk kepastian hukum semua pihak ya, supaya masyarakat juga tidak bingung gitu ya, bahwa adalah perlu ada kepastian hukum. Menuduh tanpa dasar, ya buktikan, gitu kan? Sehingga kenapa? Sehingga kalau memang tadi saya melihat Bang Yasena mengatakan ini edukasi publik publik dengan baik. Kalau menuduh harus ada dasarnya. Dan lagi pula ini adalah suatu hal yang tidak bisa sudah disampaikan, tidak ada bukti yang diberikan sehingga tuduhan itu dikatakan benar. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, bagaimana seorang Gibran Raka Buming Raka membuktikan kualitasnya sebagai seorang pendamping, pembantu dari Presiden Prabowo Subianto. Selama ini ketika beliau turun ke masyarakat, selalu di framing bahwa beliau ingin membangun kekuatan, bahwa beliau ingin mencuri start politik, bahwa beliau ingin ini, ingin itu, ingin waduh macam-macam teman-teman. Tapi di Amphoang ini bukti paling akurat dan pamungkas kalau beliau betul-betul belanja masalah. Tadi Bapak TNI-nya sudah bilang, lagi-lagi saya ulang nih, kalau Mas Gibran datang ke sini meninjau jembatan di Amphoang yang rusak sudah bertahun-tahun, tidak diurusi oleh kepala daerahnya, tidak diurusi oleh gubernurnya. Mas Gibran datang atas laporan dari seorang mahasiswa yang mencegatnya ketika berada di Kupang. Dan beliau di luar jadwal dan jadwal resmi Wapres, beliau langsung ke Amphoang, terjun ke sana melihat langsung kondisinya seperti apa. Dan sangat mengkhawatirkan satu-satunya akses transportasi masyarakat, logistik, karena ini jembatan yang besar teman-teman, hancur dan rusak karena banjir. Dan ketika pulang ke Jakarta, Mas Wapres melaporkan hal ini kepada Presiden. Dan Presiden langsung memerintahkan KSAD untuk mengerjakan jembatan tersebut. Ada 2 jembatan yang akhirnya diperbaiki teman-teman. Inilah bukti bahwa pemerintah betul-betul bekerja. Dan juga kalian mesti ingat, ketika Mentan Amran Sulaiman sedang di sebuah kampus seminar berpidato, beliau didatangi oleh seorang mahasiswa dari Alor melaporkan bahwa di Alor harga beras tinggi, sangat-sangat tinggi. Apa respon Mentan? Langsung menelpon jajarannya, menelpon stakeholder terkait, dan beliau langsung menuju Alor meninjau langsung. Dan di sana beliau berencana ingin membangun Bulog
berencana memasukkan sumur bor, dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Inilah respon cepat dari pemerintah menjawab seluruh keluh kesah dari masyarakat. Jadi kalau ada orang-orang yang berkata sampai sekarang bahwa pemerintah tidak peduli dengan masyarakat, pemerintah memperkaya diri sendiri, pemerintah ini, pemerintah itu, jangan kalian percaya. Framing negatif di media sosial itu sangat luas dan sangat banyak, teman-teman. Kita harus berhati-hati, selektif, dan harus check and balance mengenai video-video yang beredar di media sosial. Jangan sampai kita terprovokasi, kita termakan propaganda dari kelompok-kelompok yang memang ingin merusak bangsa kita. Dan tadi si Denny Indrayana, saya nggak tahu ya motifnya dia apa. Awal dia muncul waktu itu dari Singapura, memberikan dukungan kepada Roy Suryo, ingin menjadi kuasa hukum dan lain sebagainya. Dan sekarang dia mulai mengusik ijazah Mas Wapres Gibran. Setelah muncul si Subhan Palal mulai menggugat di PT UN, menggugat di mana-mana. Sekarang muncul lagi Denny Indrayana. Nah, besok siapa lagi yang akan muncul, teman-teman? Ini yang perlu kita perhatikan, ini yang perlu kita counter bersama-sama. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.